berhenti. Mungkin Iya. karena dia udah predik nggak sih bakal ada banyak yang purify dan petrify ini seakan-akan jadi kayak kurang berfungsi dengan maksimal lah. Makanya flicker yang dituju. Mungkin itu menjadi salah satu jawabannya juga. Dan sekarang turtle yang kedua setup sudah dilakukan. Abyssal Throw numpang lewat saja dan tidak ada konten sama sekali. Turtle slain by UBS Gold untuk Ken kali ini. Nah ini kontrol map yang bagus dari Falcon. Mereka sudah membaca dan bahkan ini yang jadi bulan-bulanan sekarang Kai. Di bagian gold lane-nya kalau kita lihat ini selalu di belakangin ya dan bahkan dari laning-nya sendiri di freeze. Wow, flicker Divine Judgment terkonek Erwin. Erwin rock wave defensif dipaksakan untuk keluar. Tapi satu inisiasi yang masih belum maksimal dari Naomi karena lihat dari segi damage-nya juga belum optimal ya. Abyssal Throw connect ternyata Jotun langsung mengincar ke arah Justin dan masih bisa ditumbangkan juga, namun retribution dari Ken coba untuk melakukan fight back, bahkan Tempest of Blade-nya keluar masih bisa dihindarin dari Abyssal Threat dan seluruhnya Jotun juga harus tumbang tanpa harus mendapatkan balasan apapun. Definisi fast hand. Nah, itu benar-benar langsung Divine Sword pinch voice belakang. Benar, itu yang namanya mikro ya teman-teman ya. Iya benar, mekanik ya. Betul. Dahsyat. 4 pedang diambil semuanya. Wow, ini luar biasa ya. Ken dengan assassinnya kembali menunjukkan agresivitas yang luar biasa. Tapi Erwin rock wave lagi-lagi dikeluarkan hanya untuk menyelamatkan dirinya saja. Wah, ini udah berapa kali rock wave-nya, Om? Ya menurutku tanpa adanya Petrify membuat Kadita agak sedikit kurang powernya. Dibandingkan ya dengan dia bawa dari Petrify-nya. Tapi mungkin pilihan juga. Sementara Martis yang dimainkan Yellow Flag. Ini mainnya Martis damage, bukan Martis dengan defense. Item defense ya. Ini hanya di Steel Leg Web. Misalnya dia bakal menuju ke Blade of Despair. Konsil sudah dikeluarkan oleh 3 player dari Falcon dan ini dia sebuah kejutan yang nampaknya masih belum connect karena siapa-siapa karena tadi Rovesnya juga udah dibuka dengan adanya defense tapi Naomi bakal langsung saja memberikan adanya sebuah kejutan. Zimpact berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi terhadap Erwin, masih ingin lebih dan Ken pun mendapatkan 1 buah keuntungan yang besar di mana outer turret di arah bottom lane berhasil untuk diruntuhkan. Wah, ini full domination sih dari awalnya, dari segi kill, dari segi turtle-nya, objektifnya, semua didapetin dan ya ini impact dari Selena yang kurang. Wow, tapi di sana udah mulai terjadi ada peperangan juga dan bahkan Dagger Form udah mulai dibuka. Papadok mencoba untuk langsung saja mengacak di belakang yang dimiliki oleh Falcon, tapi lihat dari Falcon memilih untuk mundur terlebih dahulu, tidak meladeni fight yang dibuka oleh S11 karena sisi yang lain, Turtle pun sudah di start di tangan Ken dan Turtle yang kedua, Turtle slain by UBS Gold jatuh kembali untuk Falcon. Bahkan untuk mid-nya juga harus dilepas. Ini impact dari Black Dragon Form yang debate secara mudah, kurangnya frontliner. Mau nggak mau Papadok ketika dia ngebuka dari boost dan dia menemukan 2 atau 3, Black Dragon harus di-trigger. Itu yang menjadi poin penting juga untuk Falcon dan makanya Turtle dan juga turret didapatkan secara free. Ya, dan juga debut Selena yang kurang begitu efisien kalau kita lihat ya di 5 menit awal tadi karena memang power dari Selena sendiri adalah harus bisa dapetin poin kill yang banyak, 2 baru didapatkan oleh Chan. Oke, dan itu dia Konsil dikeluarkan. Ocean Odyssey yang lebih terbuka, tapi Jotun nampaknya terkena efek terrifying yang begitu membuat dirinya pusing dan disambut lagi dengan damage yang besar dari 1 buah Synchrovision. Konsil lagi, Naomi bakal langsung saja mengejar Erwin tapi dipaksa untuk mundur dan merelakan outer turret di arah top lane pun sekarang harus dihancurkan. Belum ada flicker untungnya ya dari Naomi-nya, makanya nggak bisa terlalu dalam dan coba untuk melakukan fight back. Bahkan inner turret di arah top lane nggak bisa di defense lagi. Ya, susah banget sih dan bahkan kita lihat juga ada adu yang terjadi di area orange buff dan ternyata bisa didapatkan oleh Ken untuk saat ini. Ini invasi yang lagi-lagi dominasi besar dilakukan oleh Falcon. Waduh, dua-duanya buffnya diambil. Petrify dari Papadok udah ke-trigger juga. Ini agak susah nih, tapi kalau dilihat dari itemnya ketinggalan banget sih sebenarnya. Dan oke, Rockwave lagi dan lagi masih belum berdampak dengan besar dan Divine Judgment kali ini ditarik. Papadok menjadi korban pertama, sudah siap dari Ken untuk masuk juga, namun sabar dulu Jotun di bagian belakang. Masih bisa ditamatkan Jotun, harus menjadi korban juga bersama dengan inner turret di bagian mid lane. Wes, itu dia, damage-nya begitu besar sehingga Jotun pun yang notabene adalah seorang fighter dengan atribut yang berbeda cukup jauh. Ini nggak bisa lagi untuk menahan, tapi di sisi lain juga ada kompensasi yang harus dibayarkan di mana Yellow Flash berhasil untuk dihilangkan, tapi Chan bakal langsung saja mengejar 1 buah pergerakan, tapi ternyata tidak, memilih untuk mundur saja. Dan inner turret dari bottom lane sama mulai dibuka juga, membuat dari 3 player S11 harus mundur dan tersisa 3 base turret saja di menit yang ke-9 dan Lord pun sekarang sudah di-setup. Itu kan item yang sedikit berbeda pasti untuk Naomi ya, karena ada Dominance Ice yang dibeli oleh dia. Dan Dragon Form udah mulai dibuka juga, mencoba untuk langsung saja connect kepada Naomi, tapi lihat Prophet yang ternyata imitasi
terjadi aksi defense yang begitu luar biasa dan bahkan Papadok Jotun. yang berhasil dihilangkan. Jotun sendirian di depan sana, akankah dia bisa bertahan? Tapi ternyata tidak, karena 3 player dari SC11 berhasil itu dihilangkan dan Lord pun tidak akan bisa terkontes karena nggak ada retribution yang ready. Lord yang free, Lord played by UBS Gold untuk Ken. Wow, ini entah apa yang terjadi sama Jotun dengan performa dari Pakitonya yang begitu gemilang kemarin. Tiba-tiba banyaknya miss mekanik dari banyak skill yang dikeluarkan. Entah itu jab, entah itu kena counter attack. Apakah ini dampak ketinggalan satu game kayaknya Om ya? Bisa jadi sih satu game yang memang cukup berpengaruh ya jatuhnya. Belum lagi ya mereka punya Selena yang di early game mau ambil tengahnya akhirnya nggak dapet. Ini Belum jangan- lagi item-itemnya Zipex sudah jadi. Sampai dengan Flicker. wah itu dia flicker. Begitupun dengan adanya satu Diva Judgment yang terkonek. Papadok berhasil dihilangkan zaman Force langsung saja menuju ke arah backline yang dimiliki oleh S11. Black Dragon Form imitasi mencoba langsung memberikan surprise attack yang luar biasa karena 2 player dari S11 hilang. Lord pun masih ready dan damage yang begitu besar harus diterima oleh S11. Belum ada wave minion. Akankah 3 minion ini akan bisa menghantarkan langsung kemenangan untuk Falcon? Karena 3 player dari S11 langsung sigap melakukan defense. Ya ini PR-nya adalah siapa yang bisa tangkap Ken sekarang. Ini bahkan Mereka, tadi mereka butuh Petrify kan. Papadoknya belum Black Dragon Song Om. Dia udah tumbang duluan, jadi ya agak susah sebenarnya. Bahkan satu base turret di top lane juga udah mulai dihancurkan kembali oleh Falcon. Alright, ini jadi keuntungan besar banget sih dan aku suka banget Falcon, mereka disiplin banget. Mereka mereka nggak memaksa. maksa ya, tapi untuk saat ini kayaknya pressure demi pressure kian terjadi. 13.000 net worth yang pastinya atribut ini udah ketinggalan jauh dan wave minion sudah berjalan. Black Dragon Form, Papadok nampaknya belum sempat landing, udah langsung dihilangkan dan bahkan dari sebuah pergerakan di mana 3 player dari S11 masih dihilangkan pula dan ke arah belakang. Dia acak-acak, Chan sendirian akankah dia bisa bertahan karena base kali terekspos dengan cukup lebar. Mereka mau Justin kill. berfokus, akankah wipe out Dicari. tapi lihat dari base-nya akan menjadi milik Falcon dan S11 harus menghentikan langkahnya di M4. 2-0 kemenangan penuh untuk teman-teman dari Falcon Esports sendiri. Sebenarnya dari draft memang terlihat lebih unggul walaupun ya memang dari gameplay yang menentukan segalanya. Kita melihat dari arah early game Serena susah banget gerak dan juga Kadita dengan rock wave yang berkali-kali masih bisa dibilang kurang efektif. Belum mendapatkan kill sampai mid game dan semua game langsung dikontrol oleh Falcon Esports. Ya. Ini dia Naomi yang back-to-back MVP performance ya, yang harus memulangkan S11, satu-satunya perwakilan dari Argentina. Mereka harus pulang setelah performa yang luar biasa kemarin. Dan sekali lagi kita kasih aplaus pastinya. Respect. Respect is the key. Terima kasih atas perjuangannya S11. Wow, Nah, sebenarnya mereka cukup melawan. Bareng-bareng, mereka bareng-bareng. Wow, Wow. mereka bersama. Agak jarang ya, biasanya Biasanya sendiri, ya. iya. Respect is the key. Ya, respect sih. Tapi ya inilah, ya mereka mungkin menjadi lawan di dalam game. Tapi enggak ketika udah di luar game. Benar. Dan Falcon